Jadi puasa siang menghapus dosa, tarawih malam menghapus dosa. Siang malam berarti kalau nih, jika ibarat kita tuh napai mesin, seandainya kita bicara tuh mesin, maka mesin ini siang malam bekerja untuk merontokkan dosa. Pian siang puasa, dosa dihapus. Pian malam tarawih, dosa dihapus. Isoknya pulang siang puasa, dosa lagi dihapus. Isoknya pulang malam tarawih, dosa 30 hari macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita masih berada di awal-awal daripada bulan suci Ramadan, yang mana puasa yang kita lakukan ini dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, ujar Allah, kullu amali ibni adam bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu Allah akan membalasnya 10 sampai 700 kali lipat balasan dalam sebuah hadis qudsi. 10 sampai 700 illa shaum, terkecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu dilakukan karena Allah, maka Allah lah yang akan langsung membalasnya. Sehingga dari sini ulama mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu balasannya adalah bighairi hisab. Lagi pula kalau pian habis ini, nah kita selesai misalnya waktu salat isyraq, apakah nanti pian laksanakan salat duha, salat tarawih, salat witir, itu pekerjaan yang orang bisa saksikan dan orang tahu, oh ini sedang sembahyang, oh ini lagi salat tarawih, ini lagi berduha, ini lagi tahajud. Kalau pian mengaji pun orang akan melihat, oh pian mengaji. Tapi puasa orang kadada yang tahu. Antara orang yang berpuasa dan kada berpuasa itu samar. Maka oleh karena itu berpuasa itu seakan-akan dilakukan benar-benar karena Allah, maka Allah yang akan langsung balas. Makanya di dalam hadis dikatakan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kali kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan indal iftar, ketika dia berbuka. Yang kedua inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah. Seakan-akan ketika kita bertemu makanan setelah sehari kelaparan, kita gembira. Maka begitulah ketika seseorang itu bertemu di hadapan Allah, maka dia melihat berbagai macam janji-janji yang Allah berikan kepada orang berpuasa, maka dia gembira ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara tentang apa yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa di akhirat. Kalau kita berbicara di dunia saja, pertama, Ramadan itu sering diulang. Setiap masuk bulan Ramadan, ulama menjelaskan apa itu Ramadan. Kalimat Ramadan itu ujar ulama diambil dari kalimat romdo. Romdo itu artinya adalah syiddatul har. Ketika panas telah mencapai puncaknya,
maka dalam bahasa Arab disebut dengan romdo. Ujar orang Banjar tuh panasnya tuh liwar, panas banar. Kalau ada api yang membara yang begitu panas, lalu pian punya besi, punya pedang, punya keris, betagar, bekarat, lalu pian masukkan besi itu ke dalam api yang membara itu, maka otomatis karat-karat itu akan luntur ketika berhadapan dengan besi yang panas, dengan api yang panas. Maka ulama katakan sebagaimana api yang mampu melunturkan karat pada besi, maka seperti itulah bulan Ramadan yang melunturkan dan menggugurkan dosa yang ada pada manusia. Sekarang kayak apa menurut pian kada bersih? Kayak apa dosanya kada gugur? Sedangkan janji ampunan terlalu banyak di bulan Ramadan itu. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ujar Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini Ramadan kalau ini kita puasa kalau nih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan semata-mata mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu diampuni Allah. Kalau kita puasa hari Asyura, itu yang diampuni setahun yang telah lalu. Kalau Arafah itu setahun lalu, setahun akan datang. Kalau Ramadan, Allah ampuni dosa yang telah lalu tanpa batas. Itu puasa Ramadan siang, hari ini Nabi berpuasa, maka puasa pen hari menggugurkan dosa yang telah lalu. Nah, di dalam hadis lain yang juga sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, man qoma Ramadan, dengan redaksi yang berbeda dengan tadi. Yang tadi barang siapa puasa, yang ini man qoma. Man qoma itu artinya barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Maka ulama memaknakan ini dengan tarawih. Barang siapa melaksanakan tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadat, nya tarawih, inya bewitir, inya mengaji, dihidupkannya malam dengan ibadah karena beriman dan mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah juga akan ampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi puasa siang menghapus dosa, tarawih malam menghapus dosa. Siang malam berarti kalau nih, jika ibarat kita tuh napa mesin, seandainya kita bicara tuh mesin, maka mesin ini siang malam bekerja untuk merontokkan dosa. Pian siang puasa, dosa dihapus. Pian malam tarawih, dosa dihapus. Isoknya pulang siang puasa, dosa lagi dihapus. Isoknya pulang malam tarawih, dosa 30 hari macam itu. Ditutup lagi kena dengan zakat fitrah, zakat fitri. Ujar Nabi, zakatul fitri itu horatun lishaimi minal lagwi warrafath. Ujar Nabi, zakat fitrah itu akan mensucikan orang yang berpuasa dari berbagai hal sia-sia yang dia lakukan selama berpuasa. Maka zakat itu pun menggugurkan dosa pulang. Belum lagi beribadat di malam Lailatul Qadar. Jadi sebulanan ini kalau dikatakan bulan ampunan, wajar tiap hari ampunan disiapkan. Nah, makanya nanti di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga hadis diriwayatkan Ibnu Hibban, diriwayatkan Ibnu Huzaimah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Nabi bersabda, Nabi satu hari diceritakan naik ke mimbar. Tiba-tiba ketika Nabi naik mimbar, Nabi katakan amin. Maka sahabat ini gempar, bingung. Kenapa jadi Nabi ba'amin? Nang berdoa siapa?
Kan ada orang berdoa tiba-tiba Nabi ba'amin. Maka ujar sahabat, ya Rasulullah, napa pian ba'amin? Ujar Nabi, aku mendengar ketika aku naik ke mimbar itu Jibril berkata, celaka. Siapa yang celaka? Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi sayang dosanya kada diampuni Allah, famata, lalu dia mati, faudkhilan nar, lalu dimasukkan ke neraka, fa'abadahullah, maka jauhlah orang ini daripada rahmat Allah. Makanya ulama mengatakan, kalau ada orang keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya Allah kada ampuni, ujar ulama itu min alamatis syaqawah, itu tanda orang tu bakal celaka. Lamun bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh Allah maobral ampunan, siang malam ampunan diberikan, lalu inya kada jua minta ampun di bulan apalagi menurut pian inya bakal minta ampun. Lamun di bulan yang nyata-nyata Allah maobral ampunan tu inya kada bisa bujur-bujur menggunakan waktu meminta ampun, di bulan mana lagi nya nak minta ampun? Maka gunakanlah kesempatan baik-baik Ramadan ini, karena Ramadannya itu pasti berulang. Tahun 2023 kena ada ya pulang Ramadan, 2024 2025 gini ada ya Ramadan bakal datang lagi. Cuma kita yang kada tahu bagaimana. Maka gunakanlah kesempatan mumpung kita berada di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh beribadah di bulan yang mulia ini. Kemudian dikatakan juga di dalam sebuah hadis bahwasanya puasa itu as-shaumu junnah, puasa itu adalah benteng, wa hisnun hasinun minan nar, dan tameng, perisai yang sangat kokoh yang akan melindungi orang daripada api neraka. Jadi sudahlah, itu kalau kita berbicara tentang keutamaan Ramadan kada bakal selesai. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad puasa Ramadan itu puasa wajib, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah kewajiban berpuasa itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Nabi hijrah tahun keduanya. Kan Nabi Muhammad itu setelah fase dakwah selama 13 tahun, karena kan Nabi mendapatkan wahyu di umur 40. 13 tahun Nabi berada di kota Makkah, 10 tahun Nabi berada di kota Madinah. Terjadinya hijrah Nabi, lalu 10 tahun Nabi di Madinah, di tahun kedua daripada hijrah itulah ada perintah puasa itu datang kepada Nabi di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Jadi puasa ini dengan zakat fitrah itu kewajibannya datang sama-sama. Sama-sama di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di tahun yang sama bertepatan dengan terjadinya peristiwa perang Badar di bulan Ramadan. Sya'ban perintah puasa, perintah zakat, sebulan kemudian terjadi perang Badar. Dari 9 Ramadan, karena kan tahun kedua baru dimulai, berarti Nabi Muhammad sejak diwajibkan itu sempat bertemu dengan 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Dari 9 Ramadan yang Nabi temui itu semuanya 9 kali itu 9 kali Ramadan, cuma sekali yang berjumlah 30, selebihnya 29. Jadi 9 kali Nabi bertemu Ramadan, 9 kali 8 kali puasanya itu sebanyak 29 hari. Artinya bulan itu kurang, karena sampai 30. Begitu yang satunya kan 9, 8, 29 hari,
satu tahun kemudiannya adalah 30 hari. Jadi dari 9 yang Nabi temui, 8 kali 29, 1 kali 30 hari. Jadi biasa Ramadan itu bisa 29, bisa 30. Bila bulan terlihat, hilal terlihat, kita puasa. Ujar Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan, dan berbukalah. Maksud berbuka itu berhari rayalah karena kamu juga telah melihat bulan. Apabila kita tidak melihat, tidak mampu melihat, maka kita diperintahkan untuk menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Begitu juga Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Ala kulli hal. Jadi kemarin saya mendengar ceramahnya Habib Dr. Shadiq bin Sahil. Beliau membahas tentang Ramadan ini, puasa ini, tetapi dari perspektif kesehatan, karena beliau dokter kan. Itu memang ada yang menarik. Sebagaimana beliau sampaikan, saya itu sebenarnya mau bertanya, tapi beliau terlanjur menyampaikan sudah. Jadi memang saya merasakan ulun ini ada penyakit mah. Ulun ini ada penyakit mah, yang apabila ulun terlambat makan pagi atau sampai ke siang kada makan tuh parut padih. Parut tuh padih. Bila pagi kada makan atau sampai ke siang lambat makan padih. Tapi terkadang bisa juga pagi itu disalahjurakan niat berpuasa sunnah, karena puasa sunnah itu kan niatnya boleh kita letakkan di pagi hari. Jam 7 kita membuka tetudung, sekalinya kada ada makanan, sudah puasa aja selajur, boleh kalau puasa sunnah. Boleh niatnya di pagi hari. Nah, ulun selajurakan puasa. Anehnya bilanya berpuasa sampai ke sore parut tuh kada padih kan. Ini yang ulun tuh kadang-kadang kalau kita awam nih bingung juga memikirkan. Dalam hati ulun, kalau ulun terlambat makan, jaka pagi tuh sarapan jam 7 sampai jam 10. Hanyar sarapan sawat padih paparutan. Atau kelaparan. Tapi saking laparnya bila terlewat sampai lapar ini hilang, sampai selera makan hilang juga. Tapi bila berpuasa, subhanallah, memang parut itu jaka padih itu padih di awal, imbah itu kada padih lagi. Jaka obat mah itu ulun kinum di luar Ramadan, di bulan Ramadan obat mah kada kinum. Nah, lalu beliau membahas dari sudut pandang kesehatan. Jadi bagus juga sekali-sekali kita cari narasumber itu tempuluh di bulan Ramadan ini, orang yang akan membicarakan kepada kita tentang hikmah-hikmah berpuasa dari sudut pandang kesehatan itu. Bahkan ngaran ulun kada ahlinya, beliau mengutip dari para ahli, bahkan bukan hanya dokter-dokter beragama Islam, tetapi bahkan dokter-dokter yang tidak beragama Islam pun membicarakan bagaimana orang yang berpuasa itu mempengaruhi kesehatan yang bersangkutan itu. Meskipun juga Allah tidak memaksa orang yang sakit untuk terus berpuasa, ada juga. Tetapi dengan berpuasa yang dilakukan secara rutin itu cukup mempengaruhi terhadap kesehatan seseorang. Dan bahkan beliau katakan ada penyakit-penyakit tertentu yang salah satu terapinya adalah dengan melakukan puasa. Nah, sehingga kita yakin bahwa perintah Allah kepada kita ini tentu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi, yang terkadang kita sadari atau tanpa kita sadari, tetapi kita yakin pasti ada hikmah yang terkandung dalam setiap perintah yang Allah berikan. Cuma malam tadi ujar Sidin, salah satu hal yang harus dihindari ketika bersahur, ujar Sidin, adalah teh dan kopi ketika sahur. Kenapa? Karena Jarsidin di dua minuman itu ada mengandung, apakah bahasanya itu, yang akan membuat orang itu akan terus haus. Apakah bahasa Jarsidin tuh? Kalau bisa Jarsidin untuk sahur dihindari, minum aja air putih yang cukup, tapi hindari kopi,
hindari teh karena sini ada zat di dalam dua ini yang akan merangsang seseorang untuk terus-terusan haus. Cuma ulun malam tadi begayaan lawan Guru Udin, pas ada Guru Udin, Guru Jamal. Karena kami ini terbiasa ngopi. Jadi biar sahur, buka, apa pokoknya harus ada kopi. Jadi kami begayaan berdua lawan Sidin jelas. Sampaikan guru, kita guru bulan Ramadan tuh minum kopi haus, kadang minum haus juga, gitu baik ngopi aja gitu sudah. Kadang mau ngopi haus juga, kadang mau ngopi haus juga. Lagi ngopi juga sudah mencobai juga, kadang mau ngopi ya tetap haus juga sekalinya siang. Ya ulun keingatan kisah yang ngaran itu ngarannya orang Banjar Mahalabiu tuh ya kayak itu tuh bepuas minum kopi jar haus karena minum kopi haus baik minum kopi itu orang Banjar ketujuan nang Mahalabiu kayak itu tuh sama ujar orang Banjar orang Alabiu sembahyang tarawih itu imam itu kada boleh membaca surah, artinya apa? Imam tarawih itu bila membaca surah kada boleh berurutan. Imam tarawih itu bila membaca surah dalam tarawih itu kada boleh berurutan. Lalu ribu tai alam semesta. Han itu orang Alabiu kayak itu paham masalah. Artinya kada boleh pian membaca surah-surah dalam tarawih itu sambil berurutan. Nya bahasanya kayak itu orang Alabiu tuh. Kadang-kadang bila dipahami sekilas apa maknanya? Pikir-pikir bujur jawab kada boleh. Imam tarawih itu kada boleh membaca surah berurutan. Kada boleh membaca surah itu berurutan. Berurutan apa jadi berurutan orang sembahyangnya berurutan? Itu Alabiu ini. Ada kisah hari jar orang nya bulan puasa ini kada kawaja terlalu tegang mana parut padih tegang pulang jadi ada kisahnya bahari orang terjun payung Pak Haji Muslimnya berapa Haji Muslimnya nih jadi ada orang terjun payung kisahnya berlomba bawa wanian siapa nang paling wani membuka terjun payung nih parak tanah itu orang menang. Jadi kisahnya orang Amerika tajun. Begitu tajun 300 kaki dari tanah lepasnya parasut. Mbah tuh bergantian orang Jepang pulang jar. Begitu orang Jepang 100 kaki dari tanah bukanya parasut. Soalnya kada lawas datang pulang orang Afrika 20 kaki dari tanah. Paling 10 meter karena tanah hanyar dibukanya parasut. Beluka-luka awak. Hanyar terakhir orang Banjar tajun mulai pesawat sampai ke tanah kada bebuka-bukaan parasut tahampas sampai ke tanah begitu sampai ke tanah kada bergerak harat pana berarti buka parasut sampai ke tanah kada dibuka sampai di orang kada bergerak di balik orang sekalinya di dada bertulisan biar mati asal menang jar oh iyo saking ada biar mati asal menang saking kada mau kalahnya hidup betulis di dada biar mati asal menang jar untung kada betulis wasiat di dada ala kulli hal lalu kemudian ketika kita berbicara Ramadan sudah tadi kita ceritakan bahwa Nabi Muhammad itu bertemu Ramadan itu sebanyak 9 kali 8 kali 29 hari satu kali itu sebanyak 30 hari dan di tahun yang sama dengan kewajiban Ramadan Nabi Muhammad kemudian terlibat dalam pertempuran Badar. Badar lah bukan Uhud, Badar sendiri. Badar itu Pak Ai kalau pian bahari bahaji perjalanan dari Madinah ke Mekah itu melalui Badar. Bahari ada jalan lama itu melalui Badar. Tapi jalan baru kada lagi lewat Badar. Makanya pian kalau berumroh sekarang belum tentu ke Badar. Belum tentu ke Badar. Kalau ke Uhud mesti dibawa. Mun di Badar belum tentu dibawa. Padahal nih lokasi
terjadi pertempuran paling menentukan dalam sejarah orang Islam. Nah, di Badar itulah 70 orang-orang kafir terbunuh termasuk Abu Jahal. Kalau di Uhud sebaliknya, di Uhud paling banyak yang wafat, yang syahid adalah sahabat Nabi, termasuk paman Nabi Sayyidina Hamzah. Nah, kalau Bapak perhatikan, coba Bapak perhatikan, dan ini bukan cuma kita saja, tetapi banyak kawan-kawan kita yang menyaksikan itu. Jadi kalau pian ke Uhud, ada di Uhud itu ada gunung yang dipagar. Ini Uhud itu Pak, kalau pian perhatikan memang Nabi Muhammad itu kayak apa memperhatikan strategi perang, subhanallah. Makanya pernah ada satu orang jenderal itu mengarang satu kitab yang berjudul yang membahas bagaimana Nabi Muhammad dari sudut pandang seorang pemimpin militer. Hebat Nabi kalau sudah urusan-urusan seperti itu. Lalu beliau seorang Nabi, seorang Rasul, tetapi kalau sudah beliau memimpin satu strategi perang itu luar biasa. Jadi pertempuran Uhud itu sebenarnya dimenangkan kaum muslimin. Tapi ketika orang-orang yang diletakkan Nabi di gunung rumah, di gunungnya kan kayak apalah urun menggambarkan ini gunung Uhud itu Pak menjadi gunung Uhud itu menjadi tameng Nabi di belakang. Jadi umpama nih Uhud dah. Uhud kalau pian perhatikan, gunung Uhud itunya membelok kayak nah, kayak dinding nih nah. Jadi Nabi posisi Uhud berada di belakang Nabi. Nah, di sini ada gunung kecil yang di samping gunungnya ada gang pas kayak ini nah. Jadi posisi Nabi bertempur tuh di sini. Jadi Nabi itu dilindungi oleh gunung. Jadi orang kada bisa nyerang mulai belakang karena belakang ini gunung Uhud. Di situ gunung Uhud. Di sini ada gunung kecil, jadi Nabi ini fokus berhadapan musuh di muka. Jangan sampai ada musuh di belakang. Nah makanya Nabi meletakkan beberapa puluh sahabat di atas gunung ini untuk menjaga kalau pina ada pasukan berkuda menyelinap melalui samping bukitnya. Nah ini gunung Uhud. Di sini ada gunung kecil di sini. Nah ini ada jalan yang bisa berpotensi menyerang Nabi dari belakang. Nah diletakkanlah oleh Nabi tim pemanah di sini untuk menjaga orang-orang yang bakal masuk lewat sini. Maka terjadilah pertempuran itu bujur-bujur berhadap-hadapan. Nah yang berhadap-hadapan inilah orang-orang kafir terdesak. Sudah mundur karena orang-orang kafir saat itu itu pemimpinnya di tengah namanya Abu Sufyan, pemimpin umum dalam pertempuran Uhud. Di sebelah kanan dan kiri, di kanan ada pemimpin pasukan berkuda namanya adalah Khalid bin Walid. Sedangkan di kiri ada pasukan pejalan kaki dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pemimpin ibu-ibu bebinian untuk menyemangati pasukan perang ini dipimpin oleh Hindun bininya Abu Sufyan. Begitu pertempuran terjadi, ini pasukan sudah dipukul mundur, barang sudah ditinggalkan, mereka sudah lari berhamburan. Lalu orang-orang Islam ini mengejar. Semakin mereka lari terbirit-birit dikejar. Nah lalu mereka karena terlalu berat membawa tombak, membawa tameng, dibuang. Lalu orang Islam yang mengejar merasa musuh ini buka. Ini pertempuran di sini musuh lari, dikumpulilah harta-harta tadi. Nah yang di atas gunung ini melihat menang sudah kita. Enggak itu kita turunan mengumpuli juga. Padahal Nabi berpesan, ujar Nabi, apapun yang terjadi dengan kami mengumpuli harta kah atau kami jadi bangkai kah, bubuhan ikam jangan turun mulai situ. Tapi kasihan mungkin ngaran manusia aja bang, kasihan sahabat, lalu mereka turun. Nah ini yang diperhatikan oleh Khalid bin Walid mulai jauh. Begitu ini turun tertinggal beberapa orang saja, maka Khalid bin Walid mengolah rencana seakan-akan mundur, tapi sebenarnya mereka memutari bukit ini nih. Bukit ini diputari sampai akhirnya mereka naik ke bukit ini dan menghabiskan sahabat yang ada di bukit ini. Sehingga tinggal sedikit beberapa orang ya diserang oleh pasukan berkuda. Lalu takajud sahabat Nabi nih karena tiba-tiba ada musuh mulai belakang. Lalu terbalik arah-arah perang ini, berhadapan di depan, berhadapan. Nah yang di sana melihat pasukan
Nabi ini kocar-kacir, sahabat dikocar-kacir karena tiba-tiba ada serangan dari belakang, maka yang mundur itu bebulik lagi. Lalu terjadilah Nabi ini terkepung dari dua arah, dari depan diserang, dari belakang diserang. Disitulah terbunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat yang 70 orang, gak ada main-main sahabat Nabi yang syahid. Nah, ini pelajaran misalnya bagi kita diantaranya untuk jangan coba-coba menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, karena dampaknya besar. Bila Nabi katakan begitu-begitu, jangan dicoba diselisihi, dampaknya ganal itu di dunia. Seperti itu sudah. Nah, lalu karena terkepung tadi, Nabi Muhammad itu sampai terjatuh ke dalam lubang. Dan Nabi itu apa sih kalau bahasa kita? Nabi Muhammad itu pakai helm. Jadi Nabi itu pakai helm besi. Kalau pian memperhatikan helm besi, itu di bagian pipi ini ada apa sih, kayak pelat tipis. Itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk menahan tombak atau panah. Itu sekedar kalau orang menyabetkan pedang itu kada langsung menyayat pipi, tapi kada tahan juga lawan tumbukan tombak atau panah. Maka Nabi itu terkena lembing sampai besi pelat itu menusuk ke dalam pipi Nabi ini sampai gigi Nabi itu patah. Gigi Nabi itu patah tuh, berhamburan darah. Nah, lalu Nabi bersama para sahabat tuh mundur ke atas bukit. Termasuk Sayyidina Ali di atas. Lalu musuh ini mencoba untuk menyerang. Begitu mereka menyerang, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar menunggu di pertengahan bukit. Setiap yang naik tapi sudah di gunung tuh kada sama lagi menyerang orang di darat. Karena sawat kita naik gunung diserang orang. Nah, kaum muslimin alhamdulillahnya saat itu ada gunung dijadikan benteng, mereka naik. Nah, Nabi sempat berada di atas itu dan berada di gua kecil. Disitulah Nabi Muhammad, jaka bahasa Banjar tuh melap darah. Darah Nabi itu dilap di situ, berjatuhan darah Nabi di gua itu. Gua itu sekarang dicor. Kalau pian perhatikan gunung tuh becor, bujur-bujur cor semen. Kelihatan ya kalau pian memperhatikan bujur-bujur nampak. Kalau pian perhatikan bujur-bujurnya nampak. Kenapa nampak? Ini batu gunung Uhud tuh warnanya kehabang-habangan, tanah Uhud tuh. Ini cor semen warna belain putih nampak. Tetapi tetap ada lubang-lubang kecil. Pian bila hendak naik ke situ kada kawapang karena di pagar. Bila pian hendak tulak-tulak naik tuh benekatan nare jam 3 jam 4 tuh nama nerobos pagar tuh, melanjati pagar tuh naik ke atas. Kada terjadi sekali dua kali, dan banyak di antara kawan-kawan kita yang bernekat. Ada lubang kecil disurung nyamuhanya nama hintip ke dalam gua itu disenteri. Maka jadinya setiap orang yang mencoba menyurung muha ke situ, inya akan cium bau harum yang keluar dari gua itu. Dan buktikan jangan kalau percaya. Inya akan cium bau harum yang keluar dari gua itu. Harum gua itu. Karenanya ada masih celah-celah kecil yang sekedar memasukkan hidung lawan mata nih kawa. Lubang itu. Harum lubang itu. Nabi Muhammad itu di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, di dalam ada kitab Imam Tirmidzi namanya Syama'il Muhammadiyah. Di situ diceritakan Nabi Muhammad itu, beliau itu memiliki bau harum. Yang harum itu berasal dari keringat Nabi. Jadi kalau kita lihat cerita dalam sirah, ada seorang perempuan itu mengumpuli keringat Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk dicampurnya ke dalam parfum supaya parfumnya itu menjadi kuat. Tapi meski begitu Nabi Muhammad itu mengajari kita, Nabi itu berparfum loh. Dan Nabi Muhammad itu berparfum kada kayak kita. Nabi itu senang dengan parfum. Nabi itu memakai parfum padahal awak sini sudah harum. Makanya di dalam rawi dikatakan apa dikatakan bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wa min nashritibihi ta'attaratit turuq wal manazil
wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuqu wal manazil. Dari lewatnya Nabi seakan-akan rumah dan jalan itu menjadi harum dengan sebab lewatnya Nabi. Ta'attaratit turuq, jalanan menjadi harum dengan lewatnya Nabi. Makanya kalau kita baca di dalam sirah, di dalam riwayat-riwayat yang kita baca, itu Nabi Muhammad itu orang akan kenal Nabi berada di situ atau ada dari bau harumnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, jadi itu masih sampai sekarang itu gua ada, cuma sudah becor. Jadi yang kita tahu kan kadang-kadang bila ke sana ya tinggal rumah Nabi lahir. Cuma sudah berubah juga jadi perpustakaan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir banyak sekali peninggalan-peninggalan Nabi, hanya sekarang sudah terjadi perubahan yang sangat besar-besaran di sana. Nah, itulah kadang-kadang kita perlu juga untuk mencari tahu sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sejarah-sejarah itu. Bagaimana di Taif, ketika Nabi datang ke Taif hendak berhijrah yang pertama mencari perlindungan di Taif, Nabi dilempari orang pakai batu sampai kaki Nabi berdarah. Itu sejarah-sejarah yang terjadi. Nah, inilah sedikit lah mukaddimah kita berbicara tentang Ramadan. Jadi jangan salah tadi bahwa Ramadan ini bertepatan kewajibannya dengan perang Badar, berbeda dengan perang Uhud yang kita ceritakan tadi Uhud. Kalau perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan bersamaan dengan tahun diwajibkannya puasa Ramadan dan diwajibkannya zakat fitrah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti. Insyaallah kita akan berbicara hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Karena nanti akan timbul berbagai macam pertanyaan di kalangan jamaah, apalagi sekarang ini masih digalakkan vaksin booster dan segala macam. Lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan. Kalau di sini mungkin kita berpilih, sing pilih. Coba kalau di sebagian tempat ada nang berazia. Jadi bilanya ada vaksin orang. Nah, lalu timbullah pertanyaan, seandainya vaksin itu dilakukan di pertengahan hari siang Ramadan, bagaimana hukumnya? Kemudian ketika kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan ini, akan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Karena termasuk ada orang yang inya itu berkata ulun ini jadinya ada penyakit asma. Karena kenapa ulun tahu? Karena bini ulun asma. Bini ulun termasuk orang yang kena asma. Jadi memang kolonya sudah asmanya kambuh, inya bujur-bujur membutuhkan apa sih kalau bahasa kami itu bakhah namanya. Ini nah, nang semprotan tuh nah. Semprotan itu untuk meringankan asmanya tuh kolonya kambuh. Nah, lalu timbullah pertanyaan bagaimana hukumnya memakai bakhah itu. Disemprotkan ke dalam, berapa kali semprot. Lalu mereka berkata juga, andai pun kami dikatakan batal dan harus mengqadha di hari yang lain, masalahnya jarnya ini bisa terjadi kapan aja. Artinya asma ini kadang kau ditangguh juga. Ketika mengqadha pun bisa aja asma itu timbul. Nah, yang seperti itu karena makanya kita katakan memang ketika kita berpuasa kita tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka. Artinya kita kada boleh memasukkan air ke dalam mulut melewati tenggorokan kita, juga ke hidung, masuk lewat hidung pun dihitung sama. Makanya berenang jangan menyelam di bulan Ramadan. Masuk air dari hidung, dari mulut sama hitungannya. Nah, tetapi akan timbul pertanyaan nanti. Seandainya masuknya bukan melalui rongga terbuka bagaimana? Jadi kan mulut terbuka, hidung terbuka. Lalu mereka katakan bagaimana masuk melewati sini nadi apa sih pembuluh darah macam orang berimpus, tiba-tibanya terjatuh kemudian harus diimpus di hari itu. Karena ulun sudah tanyakan ini ke dokter, karena di dalam agama dibahas itu, makanya ulun tanyakan ke dokter dan dokter mengatakan benar bahwa memang masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu bisa melalui pembuluh darah, bisa juga melalui apa sih bahasanya itu, apa sih rongga otot gak apa yang orang bersuntik di sini dengan di pembuluh darah itu beda kan jalan masuknya kan. Rongga otot orang nyebut apa bahasa dokter tuh. Karena dalam agama itu nanti ulama berbeda pendapat. Seandainya suntikan itu masuknya lewat otot dengan lewat pembuluh darah, itu ulama beda pendapat.
Ada lagi perbedaan pendapat dengan apa objek yang masuk. Maksudnya begini, ada pertanyaan kena, yang masuk tuh apa? Obatkah atau nutrisi makanan kah? Kalau nutrisi makanan yang masuk begini hukumnya, kalau obat begini hukumnya. Jadi ada kena perbedaan pendapat. Jadi insya Allah kita akan bahas dengan detail dengan izin Allah di minggu yang akan datang. Karena ketika kita berbicara, di antara yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, yaitu mulut dan hidung. Nah, pembahasan kada titik sampai di situ, koma, lalu adalah masalah-masalah baru. Bagaimana kalau sesuatu yang masuk tadi tidak melalui rongga yang terbuka, tetapi dibuat baru, masuk tetapi kada lewat buntung, kada lewat hidung, ya tadi suntikan. Suntikan itu sarana, yang masuk pun macam-macam, bisa obat, bisa juga vitamin. Kayak apa orang Ramadan lalu kemudian suntik vitamin? Itu pertanyaan tuh kadang mustahil timbul. Kadang mustahil timbul. Makanya kita perlu pembahasan ini. Kalau kita bicara orang keras mengatakan kada boleh bersuntik, haram. Maksudnya bukan haram tetapi membatalkan. Kita lihat apa dalilnya. Lalu ada ulama mengatakan tidak bersuntik tidak batal, apa dalilnya? Ada yang merinci, bila yang masuk ini adalah obat tidak batal, bila yang masuk adalah nutrisi makanan atau vitamin batal, apa dalilnya? Ada juga yang mengatakan tidak peduli yang masuk obatkah, makanankah, bila masuk melalui rongga otot tidak batal, bila masuk melalui pembuluh darah baru batal, apa dalilnya? Jadi setiap ulama yang berbeda pendapat itu tentu berdalil. Cuma nanti dalil mereka apa? Nanti kita akan lihat. Lalu setelah kita lihat, baru kita lihat dari sekian banyak pendapat, kira-kira pendapat yang mana yang lebih hati-hati untuk kita ikuti, atau lebih kuat dari sisi dalil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kurangan kita, dan mudahan dengan rahmat Allah yang luas, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang telah mendahului kita. Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, fi khair lutuf afiyah, ba'da tulil umur fi khair lutuf afiyah. La hadhihi ni'a ala kulli man nawabihi sutul hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah mastur'i wa yu'ibbu alimina wa tudhi barakatuh ulumi manna. Allahumma jalla jam'an marhuma tafarraqna min ba'di turqan mansumar jal fina wa minna wa ma'ashkina wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.